Selamat datang kembali. Saya X, dan hari ini kita akan menelusuri perkembangan terkini dari Ibu Kota Nusantara. Publikasi pembangunan infrastruktur strategis di Ibu Kota Nusantara tak segegap gempita tahun 2023-2024, tetapi satu persatu pengerjaan proyek itu menuju penyelesaian. Kantor Kementerian Koordinator 3 dan Bandara VVIP misalnya sudah tuntas 100% dan kini menunggu untuk diresmikan. Mari kita bedah lebih dalam proyek-proyek strategis mana saja yang menjadi tulang punggung kemajuan IKN saat ini. Salah satu urat nadi utama yang akan menghidupkan IKN adalah infrastruktur konektivitasnya. Di sini, kita menyoroti jalan tol segmen 5B, sebuah proyek yang progresnya kini telah mencapai angka signifikan, yakni 70%. Jalan tol ini dirancang bukan hanya sebagai jalur transportasi, tetapi sebagai koridor pertumbuhan yang akan memicu berbagai aktivitas ekonomi dan sosial di kawasan ibu kota baru dan sekitarnya. Dengan target penyelesaian yang diperkirakan pada pertengahan tahun 2026, harapan besar disandarkan pada infrastruktur ini. Waktu tempuh dari Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan menuju kawasan inti IKN akan terpangkas drastis, menjadi hanya sekitar 50 menit saja. Ini adalah sebuah lompatan efisiensi yang luar biasa, mempermudah mobilitas orang dan barang, serta membuka peluang investasi yang lebih luas lagi bagi para pelaku usaha yang ingin berkontribusi. Dengan konektivitas yang prima, IKN diharapkan dapat menarik investasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan menjadi motor penggerak ekonomi regional, bahkan nasional. Sektor pariwisata, perdagangan, jasa, dan industri kreatif akan turut merasakan manfaatnya. Progres 70% ini adalah langkah besar menuju realisasi mimpi tersebut sebuah langkah yang senyap namun pasti. Selain konektivitas, aspek fundamental lain yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan IKN adalah ketersediaan fasilitas kesehatan yang mumpuni. Disinilah Rumah Sakit Abdiwaluyo hadir sebagai jawaban. Progres pembangunannya kini telah mencapai 75,6%. Sebuah angka yang menggembirakan dan menunjukkan komitmen kuat untuk menyediakan layanan kesehatan berkualitas bagi calon penghuni IKN. Rumah sakit ini tidak hanya dirancang sebagai tempat penyembuhan, tetapi juga sebagai pusat riset dan inovasi di bidang kedokteran, sejalan dengan visi IKN sebagai kota cerdas dan modern. Dengan standar internasional, Rumah Sakit Abdiwaluyo akan dilengkapi dengan teknologi medis terkini dan tenaga kesehatan profesional yang kompeten. Kehadirannya diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada layanan kesehatan di luar negeri, sekaligus menjadi rujukan bagi wilayah Kalimantan dan Indonesia bagian timur. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan bangsa. Kehadirannya akan menjadi bukti nyata bahwa IKN dibangun dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan warganya, termasuk aspek kesehatan yang krusial. Visi IKN sebagai kota masa depan tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik dan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Salah satu langkah konkret ke arah sana adalah kehadiran institusi pendidikan tinggi berkualitas. Universitas Gunadarma Kampus Digital adalah salah satu pionir yang akan mengisi ruang ini, menandakan komitmen IKN untuk bertransformasi menjadi pusat pendidikan dan inovasi terkemuka di Indonesia, bahkan di kawasan regional. Kehadiran kampus ini adalah investasi strategis untuk mencetak talenta-talenta masa depan. Kampus ini dengan fokus pada teknologi digital, dirancang untuk menjawab tantangan era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Ini bukan sekadar cabang universitas, melainkan sebuah ekosistem pembelajaran yang terintegrasi dengan denyut nadi IKN sebagai smart city. Pendidikan adalah kunci untuk membuka potensi bangsa, dan IKN berambisi menjadi kawah candra di muka bagi lahirnya para pemimpin, inovator, dan profesional yang akan membawa Indonesia terbang lebih tinggi. Di tengah derap pembangunan fisik yang modern, IKN juga dirancang sebagai ruang yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan kebangsaan. Salah satu manifestasi dari visi ini adalah pembangunan Masjid Negara. Dengan progres yang kini telah mencapai 60%, rumah ibadah umat Islam ini tidak hanya dipersiapkan sebagai tempat salat,
tetapi juga sebagai simbol penting dalam lanskap sosial dan budaya ibu kota baru. Masjid negara ini dirancang secara khusus sebagai ikon kerukunan dan inklusivitas. Desainnya diharapkan mampu merepresentasikan keberagaman Indonesia, sekaligus memancarkan pesan damai dan persatuan. Ini bukan hanya menjadi kebanggaan umat Muslim, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Keberadaannya akan melengkapi IKN sebagai sebuah kota yang tidak hanya modern dan cerdas, tetapi juga memiliki jiwa dan karakter yang kuat, berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Semangat inklusivitas dan toleransi di IKN tidak hanya tercermin dari pembangunan masjid negara. Komitmen untuk merajut harmoni antar umat beragama juga diwujudkan melalui pembangunan fasilitas ibadah lainnya. Salah satunya adalah gereja dan basilika Nusantara. Meskipun progresnya saat ini baru mencapai 4,63% karena pembangunannya baru saja dimulai, langkah awal ini sudah mengirimkan pesan yang sangat kuat tentang bagaimana IKN dirancang sebagai rumah bersama bagi semua keyakinan. Kehadiran berbagai rumah ibadah yang berdampingan secara damai akan menjadi pemandangan sehari-hari di IKN, mengajarkan nilai-nilai toleransi sejak dini kepada generasi penerus. Ini adalah bukti bahwa Indonesia, melalui IKN, ingin menunjukkan kepada dunia bagaimana mengelola perbedaan keyakinan secara dewasa dan konstruktif, menjadikannya sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan. IKN bukan hanya tentang gedung-gedung pencakar langit, tetapi tentang membangun jiwa bangsa yang toleran dan bersatu dalam keberagaman. Selain infrastruktur publik dan fasilitas sosial, kesiapan pusat pemerintahan menjadi elemen krusial dalam transisi menuju IKN. Salah satu fokus utama adalah pembangunan Istana Wakil Presiden, yang progresnya kini telah mencapai 42,67%. Istana Wakil Presiden bukan hanya sekadar gedung, melainkan simbol kehadiran negara dan pusat pengambilan keputusan penting bagi bangsa. Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di lokasi proyek istana. Wakil Presiden beberapa waktu lalu, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, menegaskan perhatian khusus beliau terhadap kesiapan fasilitas pemerintahan di IKN. Kunjungan ini bukan hanya seremonial, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap aspek pembangunan berjalan sesuai standar dan target. Progres 42,67% ini adalah langkah nyata menuju realisasi visi besar tersebut. Pemindahan ibu kota tentu tidak hanya melibatkan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tetapi juga penyediaan hunian yang layak bagi para aparatur sipil negara yang akan menjadi motor penggerak birokrasi di IKN. Dalam hal ini, progres pembangunan rumah susun atau rusun ASN 1 patut mendapat apresiasi. Angkanya sudah sangat signifikan, mencapai 97,09%. Kesiapan rusun ASN 1 ini bahkan telah teruji. Saat melakukan kunjungan kerja ke IKN, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memilih untuk bermalam di salah satu unit rusun ini. Pengalaman langsung beliau menginap di sana tentu memberikan perspektif yang berharga mengenai kualitas dan kenyamanan hunian yang disiapkan untuk para ASN. Hampir tuntasnya pembangunan rusun ASN 1 ini adalah kabar baik yang membawa optimisme. Dari penelusuran kita hari ini, terlihat jelas bahwa meski tak selalu riuh dalam pemberitaan, pembangunan ibu kota Nusantara terus bergerak maju, senyap namun pasti. Dengan pesan tegas untuk menjaga kualitas dan ketepatan waktu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan komitmen pemerintah untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota modern yang inklusif dan berkelanjutan. Semua ini adalah kepingan puzzle yang membentuk wajah masa depan Indonesia. IKN bukan hanya tentang memindahkan pusat administrasi. Terima kasih telah menyaksikan. Saya X, sampai jumpa.